Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mendengarkan firman Allah saat ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menyapa kami. Tuntunlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hamba-Ku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Saudara-saudara, merasa dilupakan, ditinggalkan, diabaikan oleh Allah bisa ada dalam diri seseorang ketika menghadapi penderitaan, kesulitan yang berat di tengah-tengah hidupnya. Kemudian berkata, "Di manakah Engkau Allah? Mengapa Engkau melupakan dan tidak melihat aku?" Tetapi melalui nats ini diingatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya, melupakan hambanya. Tetapi manusialah yang sering melupakan Allah di dalam hidupnya. Seperti bangsa Israel yang melupakan Allah, menyembah ilah-ilah Baal, memberontak kepada Allah, melakukan kejahatan dan kekejian di mata Allah, sehingga bangsa itu pun dibiarkan Allah terbuang ke Babel. Bangsa Israel diingatkan bahwa Allah lah yang membentuk, memilih dan menyelamatkan bangsa Israel. Ketika Allah membiarkan bangsa itu terbuang ke Babel, adalah salah satu cara Allah untuk membentuk bangsa itu menjadi bangsa yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, meskipun bangsa itu di Babel, namun Allah tidak melupakan bangsa itu. Allah tetap memelihara bangsa itu. Meski bangsa itu memberontak, melakukan kejahatan, namun di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22 dikatakan bahwa Allah menghapus, menebus dosa bangsa itu. Allah tidak membalaskan sesuai dengan kejahatan dan dosa bangsa Israel. Dan Allah akan membebaskan bangsa itu dari pembuangan Babel melalui Raja Kores dari Persia, yang memberikan izin kepada bangsa itu untuk kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya apa yang dijanjikan oleh Allah terwujud di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara, melalui nats ini kita diingatkan
bahwa kita juga sebagai hamba Allah, hendaklah kita tidak melupakan Allah di dalam kehidupan kita. Meski apa yang terjadi atau dengan apapun yang ada di dunia ini, jangan pernah melupakan Allah. Tetaplah kita sebagai hamba menunjukkan kesetiaan, ketaatan kita kepada Allah. Seperti lagu rohani yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Saudara-saudara, hendaklah kita mengimani bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi yang bagaimanapun. Dan sebagai hamba, sebagai umat Allah, kiranya kita tidak melupakan Allah dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena Allah telah menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus dan telah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, berikan kekuatan kepada kami agar dapat menjadi hamba yang taat dan setia kepadamu. Berkati segala pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar pekerjaan kami mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita bagi kami di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Berikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit, kepada jemaat-Mu yang mencari pendamping hidup, yang belum menemukan pendamping hidupnya. Engkaulah ya Tuhan yang menunjukkan pendamping hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang sudah lama menantikan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, tunjukkan ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan keturunan kepada anak-anak-Mu yang berkeluarga. Bapa kami yang di surga, anak-anak-Mu, anak-anak jemaat-Mu di dalam pendidikannya, Tuhan yang memberikan hikmat agar dapat menyelesaikan pendidikannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami bawakan hidup kami di bawah tuntunan, di bawah penyertaan-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.